Ada satu lagi, eh, Mm-mm. Bapak, yang saya minta memberikan pandangan, yaitu Bapak Edi Pandean. Silakan Pak Edi Pandean bisa membuka mic, karena saya tahu banget bagaimana perjalanan Pak Edi Pandean sampai akhirnya menegaskan kita bayar tidak kalah dengan UMP. Silakan Pak Edi Pandean mau berbagi dengan kita semua di sini. Halo, baik. Selamat Ya, siang semua Siang Pak Edi. mana nih para Pak Edi? Saya belum melihat Bapak. Wajahnya mana? Kok hitam? tunggu Oh, Pak tunggu. Edi Layar. tidak buka layar ya? Udah, Buka, Pak. Trafficnya mungkin internetnya Bapak mungkin agak. udah. Mana Pak Edi? Kelihatan kok Pak Edi, Pak. Di halaman kedua, Pak. Coba ya. Kita Halaman harus kedua. kasih spotlight dong supaya terlihat. Nah, ini dia. Ya, Lanjut. selamat siang semua para pria Siang sukses. Pak. Ada Ya, ibu-ibu loh, Pak. Di ruangan ini ada ibu-ibu sukses loh, Pak. Oh ya, para pria dan ibu sukses, para pengusaha. Tadi saya sedikit menyimak karena tadi saya juga lagi meeting. Tapi saya senang dikasih kesempatan untuk berbagi teristimewa mengenai UMP ya. Ya, UMP. Jujur, perusahaan kami dulu mempunyai dilema masalah pembayaran gaji. Pada saat Pak Kris datang di perusahaan kami sempat berdebat ketika Pak Kris mengajarkan kami bagaimana cara memberi lebih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Seperti tadi, bagaimana caranya orang luar mau datang ke perusahaan kita kalau perusahaan kita tidak dilihat apa kelebihan di situ, kayak kuda, tangkap kuda gitu. Jadi pertama itu wajarlah kalau terjadi perdebatan. Tapi setelah itu kami berdua suami istri berdiskusi dan akhirnya kami mau. Seperti tadi teman-teman bilang, sebenarnya jujur bukan karena kami tidak sanggup sebenarnya. Ya. Cuma kami selama ini sudah menikmati biaya pembayaran gaji yang standar-standar yang tidak memenuhi standar UMP, UMK. Bahkan kami di Kendari UMK di atas UMP. Setelah Pak Kris memberikan masukan dan akhirnya kami bersedia, dan saya rasa sah-sah saja dan tidak merasa kekurangan ketika kita memberi lebih ke orang. Tadinya kita berpikir kalau saya memberi lebih, saya akan berkurang nih. Nanti tidak bisa bayar inilah, tidak bisa. Tapi saya nggak tahu, ternyata Tuhan itu baik. Ketika kita berani memberi lebih ke orang, Tuhan akan memberikan berkatnya berlipat kali ganda. Karena di perusahaan kami itu ada istilah dua, memberkati orang dan menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga ada memanusiakan manusia. Jadi manusia itu kita manusiakan. Kita anggap manusia itu bagian dari investasi. Ya, bahkan di Maxel sekarang ini bukan lagi di UMK, Saya sudah memberi informasi ke HRD saya bahwa Maxel itu harus di atas UMK. Apakah lebih 50.000 atau 100.000? Yang pasti harus di atasnya. Supaya tadi mencari sumber daya manusia yang betul-betul qualified ketika kita mau beri lebih. Kemarin kami buka ruang MT, manajemen trainee di perusahaan kami untuk persiapan toko kami yang baru, ya, ada pengembangan toko yang baru, jadi kita udah mempersiapkan orang-orangnya. Dan saya tidak menyangka ketika kita membuka ruang itu, dan itu kurang lebih 1.000 orang yang mau daftar. Saya juga kaget kok perusahaan saya bisa didaftari 1.000 orang ini. Pak, maaf. Kalau MT, Bapak cari S1 kan tuh? Ya, S1 yang IPK-nya di atas 3, tuh loh Pak Hendra. Lebih 1.000 orang yang mendaftar. Ayo, PNS, kita bersaing lawan PNS loh. 1.000-an. Jadi kemarin Pak saya ikut mewawancara para yang terpilih ini, dan saya bangga Pak dengan perusahaan saya karena saya selalu bertanya tentang apakah Anda pilih Maxel atau PNS, dan mereka jawab Maxel. Saya bilang kenapa harus pilih Maxel? PNS itu menjanjikan.
Mereka memang ada satu dua lah yang memang pilih itu karena budaya kultur di masyarakat kita tuh ketika mereka jadi PNS itu derajatnya terangkat di mata masyarakat mereka. Itu yang membuat kita jadi. Tapi apa di mata mertua ya Pak? Ya, mata mertua kalau sudah PNS. Tapi ternyata setelah sekian lama Maxel, kurang lebih 8 tahun, dan dia terus bermetamorfosa, terus berganti dan berubah menjadi lebih baik, saya kira saya baru menyadari bahwa Maxel ini bisa diperhitungkan. Dan ternyata menjadi salah satu tujuan di Sulawesi Tenggara untuk orang mencari kerja. Yes. Dengan saya sendiri mewawancara, tidak dengan mendengar dari kepala manajer HRD, saya baru menyadari, wah ternyata perusahaan saya luar biasa lah. Dan saya berjanji akan membuat perusahaan ini jadi lebih besar, sehingga kalau perusahaan ini jadi lebih besar, saya akan bisa memberi lebih ke pegawai-pegawai saya. Bahkan saya tidak segan-segan kalau mau lihat di Maxel, di kami sediakan ada ruang gym, ada ruang karaoke, ada ruang tenis meja, ada ruang biliar. Semua itu kami sediakan buat siapa? Sumber daya manusia yang ada di Maxel. Semua yang bekerja di Maxel bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Saya kira demikian, Pak. Wow. Luar biasa ini ya, kita beri tepuk tangan ini. Luar biasa ya, karena nah itu keren Pak Edi, senior panutan saya ini. Iya betul, Pak Edi sangat membanggakan. Kita pernah bersama-sama di tahun 2012-2013. Ketika saya mendampingi Pak Edi bukan sesuatu yang kita mulus-mulus saja ya. Tadi Pak. Iya, Pak. Pak Edi kan juga punya pride ya, punya kebanggaan. Beliau bukan anak kecil ketika saya dampingi, beliau sudah sangat sukses, tapi beliau sangat open minded. Ini satu hal saja yang saya perhatikan. Pak Edi itu orang yang sangat tangguh, sangat keras, pengusaha hebat, tapi open minded. Ini yang jarang ya. Jarang itu gampang diberi masukan. Pada awalnya bisa terjadi perdebatan karena beliau kan bukan gelas kosong, beliau gelas yang sudah terisi. Ada perdebatan dan hal-hal yang kita perdebatkan sangat berkualitas. Bahkan saya tidak segan-segan juga mengatakan dengan lumayan keras kepada Pak Edi bahwa mengapa harus begini. Kenapa? Karena saya pantang menyerah. Kalau sesuatu hal yang baik buat klien tidak mungkin saya biarkan terserah kamu lah. Bukan, itu bukan tipe saya. Kalau itu baik buat klien saya akan dengan berbagai cara persuasif terus-menerus sampai akhirnya Pak Edi dan Ibu Vera kan dengan pasangan diskusi, feedback, introspeksi, mengambil keputusan. Ini yang paling penting kan. Bukan soal benar atau salah, tetapi kualitas dalam pengambilan keputusan. Ya. Tetapi bayangkan yang disampaikan Pak Edi tadi. Betul-betul nilai-nilai dasar sesuai dengan nilai-nilai dasar perusahaan yang dibangun oleh Pak Edi. Kenapa kita takut membuat orang berbagi dengan orang-orang kita? Itu orang-orang kita kok. Kenapa kita takut? Justru kalau kita merasa ini mahal loh, UMP Plus. Loh, kalau Anda merasa mahal, Anda pasti pilih yang terbaik. Best of the best. Bisa bersaing dengan pilihan PNS atau Maxel. Itu loh yang saya inginkan. Bapak-bapak dan Pak Hendra Rusli khususnya. One day, Pak, ketika Bapak berhadapan dengan mereka, kalau Anda dipanggil sini dan Anda diterima di sini, Anda pilih mana? Gak apa-apa. Ada yang akan pilih PNS, tetapi jangan kaget. Ada yang bilang, saya pilih seperti yang dialami Pak Edi Pandian. Saya pilih Maxel. Kenapa? Karena begini. Karena kita membangun reputasi. Coba rasakan, Pak Edi interview sendiri dan Bapak dengar langsung. Itu lebih nikmat, Pak, daripada dengar dari orang-orang Bapak yang bilang, Pak, mereka pilih kita karena begini. Pasti lebih nikmat ketika Pak Edi dengar langsung. Mengapa kamu pilih saya? Betul apa, Pak Edi? Yes, betul, Pak. Lebih nikmat. Itulah barangkali ya, istilah saya hadiah dari usaha serius Pak Edi selama ini membangun perusahaan yang Bapak inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang Bapak inginkan, nilai-nilai baik yang Bapak inginkan, Bapak nikmati. Itu saya sudah dengar berkali-kali, Pak, bahwa Maxel bukan hanya
salah satu pilihan cari kerja, tetapi menjadi destinasi. Atau istilah Yes. saya, the most admired company. The most admired company artinya kalau saya harus memilih, Maxell ada dalam peringkat atas. Selain, mohon maaf, PNS. Bapak bersaing dengan PNS, karena tiap tahun PNS akan buka. Ya, thank you banget Pak Edi Pandean. Suatu sharing yang menurut saya sangat menggugah, karena banyak kan saya harus berhadapan dengan kenyataan di mana orang-orang akan mengatakan nggak segampang itu Pak, ngomong gampang. Saya sudah koreksi ya, ngomong itu nggak gampang ya. Saya sudah koreksi ya. Nggak gampang. Nah, hari ini saya senang ada Pak Hendra Rusli, ada Pak Edi Pandean mau berbagi bahwa dalam pilihan manapun kita bisa memilih untuk berinvestasi bagi masa depan perusahaan kita. Kalau kita berpikir sesaat, pasti kita cari pokoknya murah. Tapi kalau kita berpikir untuk masa depan, punya cita-cita yang lebih, bukan sekedar mau punya uang. Saya rasa Pak Edi sudah melampaui masa itu. Bukan lagi itu yang diinginkan, yaitu kita ingin berguna kepada lebih banyak orang. Pasti itu sudah tujuannya, bukan lagi untuk memperkaya diri sendiri. Dan semoga itu akan terwujud. Begitu Pak. Saya bisa kasih satu yang bagus Pak. Saya lupa tadi. Silakan. Saya menyadari 2 GM saya itu satu dari kawan lama pernah kerja di S1ware, satunya lagi mantan GM mantan kepala cabang BCA yang sudah pensiun. Dua-dua orang ini Pak datang ke saya Pak, bukan saya melamar mereka. Saya bilang, kenapa mau ke Maxell? Mereka bilang, saya lihat sesuatu yang baik di Maxell. Saya bisa percaya Maxell untuk masa depan saya di hari-hari ke depannya. Itu yang menjadi masukan buat saya bahwa Maxell bukan sesuatu yang ecek-ecek, tapi sesuatu yang memang perlu dijadikan suatu pilihan, Pak. Itu. Orang melihat mereka bisa menggantungkan masa depan mereka di perusahaan Bapak. Betul? Ya? Iya. Ya. Orang melihat saya bisa menggantungkan masa depan saya di perusahaan ini. Ya, itu mengapa mantan eksekutif dari perusahaan yang bahkan lebih besar skalanya dari Pak Edi. Perusahaan publik loh dua-duanya. BCA ada perusahaan go public, kawan lama adalah perusahaan go public, tapi eksekutif mereka, senior eksekutif mereka, mau bergabung dengan Maxell ya. Mudah-mudahan itu sudah menjadi tanda bahwa mereka melihat Maxell bukan ya seperti yang Bapak katakan tadi, bukan perusahaan ecek-ecek ya, sangat serius di desain. Terima kasih sekali lagi Pak Edi Pandean juga Pak Hendra atas sharing Bapak, karena itu akan menguatkan semua orang yang masih ragu-ragu, meskipun sekuat apapun saya bicara, tanpa ada orang-orang yang membuktikan, mereka pasti menganggap paling Pak Kris hanya bicara. Gitu ya. Thank you Pak Edi Pandean dan Pak Hendra Rusli. Terima kasih Pak. Saya kembali, silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and prosper.